akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja bagi umat manusia. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah, sebab kami adalah umat-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau kami tinggikan, Engkau kami sembah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah kami. Hadirat-Mu memenuhi hati setiap kami. Tatkala kami menyembah, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memulihkan setiap kami. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kembali kami akan dipersiapkan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas kami, lawatan-Mu ada atas kami, sehingga pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa yang kami lalui, tapi pagi ini akan menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan Tuhan, pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, terbelenggu terlepas di dalam nama Yesus, sehingga yang susah disembuhkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami bertahta atas hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita bersyukur karena hari ini secara khusus adalah hari terakhir di mana kita membahas rangkaian apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Saya bersyukur sekali sudah dikasih dalam Tuhan, karena saya boleh menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya secara khusus buat umat Tuhan yang setiap pagi bergabung dalam ibadah doa pagi. Satu, yang pertama kita mesti ngerti bahwa jerih lelah kita dalam kita mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tatkala kebanyakan orang masih terlelap, tatkala kebanyakan orang masih tertidur, kita sudah datang memuji Tuhan, kita sudah datang menyembah Tuhan. Dan Alkitab jelas katakan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan berjumpa dengannya. Kita membuktikan kesungguhan hati kita tatkala pagi-pagi benar kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kita mengerti tatkala kita mendengarkan firman, kita dikuatkan. Karena Alkitab jelas katakan, firman itu yang membersihkan kehidupan kita. Amin. Firman itu yang menerangi langkah kita, sehingga akhirnya kita tinggal dalam terang ajaib, bukan lagi tinggal dalam kegelapan. Sehingga akhirnya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mau ditipu oleh iblis, kita tidak mau dipermainkan oleh iblis, kita tidak mau menjadi bulan-bulanannya iblis. Karena itu kita mau dan selalu harus dipersiapkan oleh firman Tuhan. Dan secara khusus di hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita bahas dalam pembahasan yang terakhir apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya, secara khusus di bahasan yang ke-10. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang rindu untuk mereview kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tentang apa sih yang menjadi tipu daya iblis dalam kehidupan orang percaya. Loh, kok pendeta tahu? Ya kan? Karena Alkitab jelas katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa tidak ada yang baru di muka bumi ini. Segala sesuatu sudah pernah ada dan akan ada lagi. Dan tipuan iblis tetap sama. Dia akan tetap terus memainkan perannya sebagai penipu, pendusta, pembohong dengan penuh kelicikan. Iya kan, itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita belajar hal ini agar kita tidak termakan olehnya. Karena iblis mengatakan, firman Tuhan mengatakan, maksud saya, bahwa iblis akan terus mencari orang untuk memakan. Iblis akan terus mencari orang untuk menelannya. Sehingga ada orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis, tapi ada orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Dan kita rindu kita menjadi orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Setiap bahasan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dalam ibadah doa pagi, saya sudah publish di YouTube channel saya. Jadi saudara tinggal belajar kembali di sana, di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan saudara bisa lihat dan saudara bisa belajar kembali, sehingga akhirnya kita terus dipersiapkan. Haleluya. Di bahasan kita yang ke-10 hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yakni iblis seringkali memakai apa yang baik dari Allah
apa yang membangun dari Allah untuk menjatuhkan manusia. Loh, kok bisa pendeta? Karena pada dasarnya iblis adalah perusak. Sama-sama bilang sama saya, perusak. Apa yang baik yang sudah diciptakan oleh Allah dirusak oleh iblis. Contoh sederhana, seks itu baik buat orang yang sudah menikah. Hello, yang sudah menikah. Tapi iblis mainkan perannya sehingga akhirnya orang-orang yang belum terikat dengan sebuah pernikahan juga menghalalkan seks. Padahal seks adalah Tuhan izinkan, Tuhan kasih, Tuhan beri untuk memperbanyak keturunan. Iya kan saudara? Jadi awal seks dibuat Tuhan secara baik untuk kebaikan, buat reproduksi umat manusia. Tapi dengan kelicikannya, dengan tipu dayanya, iblis memakai itu untuk manusia akhirnya hidup dalam perzinahan. Hati-hati. Awalnya baik, Tuhan menciptakan, kita tahu ya toh saudara ya, bahwa apa yang Tuhan ciptakan adalah apa yang baik. Sebab Dia Bapa yang baik. Coba satu ayat saudara baca dalam Matius pasal 7 ayat 11. Matius pasal 7 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kita manusia aja nih tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anak kita. Bahkan kalau ada katanya ada orang tua yang jahat, ada bapak yang jahat, dia mau memberi pemberian yang baik, pasti dia beri yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga, pasti akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang diciptakan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan bilang, maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Dalam kitab Kejadian, bukan? Jadi apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Tapi iblis, lihat kelicikannya, pendustaannya, itu membuat manusia akhirnya jatuh. Dengan apa yang Tuhan ciptakan tadinya baik, dia dirusak. Uang baik, harta baik selama kita menjadi tuan atas uang. Tapi kalau sudah sebaliknya, uang yang menjadi tuan atas kita, hati-hati bos. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lihat saudara, uang baik. Uang bisa dipakai buat pekerjaan Tuhan. Uang bisa dipakai untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Tapi uang juga bisa dipakai setan. Ketika uang berkuasa atas hidup manusia, ketika orang dibutakan dengan segala sesuatunya untuk cinta akan uang, sehingga dengan mengejar uang, dengan mengejar harta, dia mengesampingkan anak istrinya, dia mengesampingkan suami anaknya, dia mengesampingkan anak-anaknya demi mengejar uang. Itu jahat. Tadinya baik tapi diselewengkan. Tadinya baik tapi dirusak oleh iblis. Sehingga akhirnya apa sudah dikasih dalam Tuhan? Akhirnya menghancurkan manusia. Harta, jabatan, kedudukan baik. Dengan harta, jabatan, kedudukan, Yusuf bisa memuliakan nama Tuhan. Orang-orang Israel terpelihara. Tapi ketika kedudukan, jabatan dan tahta membutakan hidup manusia, maka itu akan menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menghancurkan, untuk meluluhlantahkan, untuk memecahkan umat Tuhan. Lihat saudara, segala sesuatu yang diciptakan baik, tapi akan sangat menghancurkan ketika iblis ada dan mengambil peran di dalamnya untuk apa? Memberikan itu kuasa atas kita. Sehingga akhirnya baik seks, baik uang, baik harta maupun tahta, itu berkuasa atas hidup kita dan dia mengatur hidup kita. Maka sejatinya mata kita sedang dibutakan. Kita akan menghalalkan 1001 cara untuk mendapatkan semuanya itu. Kenapa? Karena iblis memainkan perannya dalam kehidupan umat percaya. Demikian pula pelayanan saudara. Haleluya. Kita yang mengambil waktu, kita yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, it's good,
Itu baik, itu bagus, itu harus. Tapi ketika karena pelayanan kita mengesampingkan kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, tugas kita sebagai kepala keluarga, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai anak-anak, tugas kita sebagai orang tua, kita kesampingkan gara-gara pelayanan. Hati-hati saudara, engkau sudah masuk tipuan iblis. Loh, pendeta saya kan mengutamakan Tuhan, mengutamakan pelayanan. Tapi Tuhan juga harus, kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk memperhatikan keluarga kita, memperhatikan rumah tangga kita. Jangan kita melayani di luar, tapi rumah tangga keluarga kita hancur. Halo. Iblis mungkin sedang mempermainkan hari-hari ini dengan kelicikannya. Ya, saya melayani itu, pendeta. Saya melayani, saya menyerahkan hidup saya buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak memperhatikan istrimu, engkau tidak mempedulikan suamimu, engkau tidak memperhatikan anak-anakmu, maka sia-sialah apa yang kau kerjakan. Jangan sampai salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita melayani Tuhan harus. Tapi jangan sampai gara-gara kita melayani Tuhan, rumah tangga kita hancur, keluarga kita hancur. Kita melayani Tuhan, tapi kita juga harus ingat, kita juga melayani keluarga kita. Dengan kita ada sebagai kepala keluarga, dengan kita ada sebagai istri, dengan kita ada sebagai anak-anak, sebagai orang tua, engkau sedang melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah rumah tangga keluargamu. Itu sebabnya bagi waktu. Sama-sama bilang sama saya harus membagi waktu. Amin, saudara. Jadi hati-hati sekali. Iblis menghancurkan, dia merusak apa yang baik dari Allah. Sehingga akhirnya dengan tipu dayanya kita bilang, oh saya melakukan apa yang baik kok, saya melakukan apa yang benar kok. Tapi sejatinya engkau sedang bergerak ke arah yang salah. Ada jalan disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Apa maksudnya? Kita pikir kita sedang melakukan yang benar. Kita pikir saat ini kita sedang melayani. Kita pikir sekarang kita lagi berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kita dibutakan untuk tidak melihat pasangan kita, keluarga kita, tidak memperhatikan anak istri kita, tidak memperhatikan suami kita. Hello. Sehingga akhirnya rumah tangga kita hancur karena pelayanan, rumah tangga kita, keluarga kita hancur karena pelayanan. Itu juga salah di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita mulai pelayanan, kita mulai melayani keluarga kita, kita mulai melayani istri kita, kita mulai melayani suami kita, kita mulai melayani anak-anak kita. Dimulai dari lingkup kecil, dimulai dari keluarga kita. Kita pun sudah melayani Tuhan. Amin. Yes. Lukas pasal 16 ayat 13. Alkitab bilang begini, saudara. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya apa di sini? Kita melayani Tuhan. Betul, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kita mesti ingat, apa yang berasal daripada Tuhan, apa yang baik itu, kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ingat, semua yang kita punya, baik hartamu, baik kedudukanmu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupanmu, itu titipan. Sama-sama bilang sama saya, itu titipan. Kita bukan owner, saudaraku. Kita bukan pemilik. Kita cuman pengelola, kita cuman manajer. Kita gak bisa bilang ini saya perjuangkan, pendeta ini yang saya perjuangkan. Sehingga ketika ini semua Tuhan izinkan habis, Tuhan izinkan diambil, sama seperti Ayub, maka kita mulai mengutuki Tuhan. Tuhan jahat, ini sudah saya perjuangkan, saya sudah doakan, saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi semua diambil Tuhan, akhirnya saya gak dapatin apa-apa. Hei, kita bukan pemilik. Sehingga akhirnya hati kita, cinta kita melekat kepada berkatnya Tuhan, bukan kepada pribadinya Tuhan.
Ini yang menjadi tipuan iblis, dan ini yang sangat-sangat berbahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kalau iblis tahu kita nggak bisa ditahan untuk menerima berkat Tuhan, maka dia akan jorokin kita, dia akan dorong kita dengan berkatnya itu. Kalau iblis nggak bisa tahan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mempromosikan kita, Tuhan memberkati kita dengan segala apa yang baik, dan iblis nggak bisa tahan, maka iblis akan jorokin dia, kita semua, sehingga akhirnya kita jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Akhirnya kita lupa kepada Sang Pemberi. Sederhana, kerinduan iblis satu, agar kita tidak mengalami berkat Tuhan. Itu dulu. Tapi kalau sampai kita saking setianya, saking taatnya kita diberkati, maka dia tidak bisa tahan berkat Tuhan atas hidup kita, maka iblis akan dorong kita sehingga kita jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Hal ini terjadi dalam kehidupan Raja Uzia, saudara. Iya kan? Hal ini terjadi dalam kehidupan Raja Uzia. Siapa Raja Uzia? Alkitab catat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3 sampai ayat 5. Siapa Raja Uzia ini? Kita lihat ya saudara ya. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai ayat 5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoya dari Yerusalem. Ia, perhatikan ayat 4, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika dia menduduki bangku sebagai seorang raja yang muda pada saat itu usia 16 tahun, maka Uzia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sama seperti ayahnya Amazia. Jadi ayahnya mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, maka Uzia pun melakukan hal yang sama. Ini sebabnya penting sekali ayah, seorang figur bapak, seorang figur kepala rumah tangga, untuk mementoring anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Haleluya. Perhatikan, dan selama ia mencari Tuhan, selama Uzia mencari Tuhan, selama saudara dan saya mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Berkat itu gak bisa ditahan, saudara. Selama kita taat, selama kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka automatically itu akan tercurah dalam hidup saudara. Saudara mau tahan gak bisa, karena saudara melakukan sebuah ketaatan untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi hati-hati, jangan sampai sama terjadi seperti Uzia alami. Apa yang terjadi ketika Uzia sudah diberkati Tuhan? Apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan keamanan pada kerajaan Yehuda pada saat itu? Apa yang terjadi ketika segala sesuatu, bahkan Alkitab mencatat dia menjadi raja yang ternama pada saat itu. Segala sesuatu dia miliki. Dia punya pasukan yang kuat. Bahkan musuh-musuhnya setoran kepada Raja Uzia ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dahsyat pemeliharaan Tuhan, dahsyat berkat-berkat Tuhan. Tapi di ayat 20, ayat 16, perhatikan. Di ayat 16 dari 2 Tawarik pasal 26, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat ini bilang begini Tuhan, saudara. Setelah Uzia menjadi kuat, setelah ia menjadi kuat, maka ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Iblis adalah perusak. Kalau iblis tidak bisa menahan berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan umat percaya, maka dia akan dorong kita untuk jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Uzia mengalaminya. Awalnya dia hidup takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, sehingga akhirnya otomatis berkat-berkat Tuhan tidak bisa tertahan dalam hidupnya, terus mengalir. Sampai pada satu titik, ketika Uzia merasa kuat, ketika Uzia merasa diberkati, ketika Uzia merasa segala sesuatunya sudah ada pada saya, maka ia menjadi tinggi hati. Disinilah iblis memainkan perannya. Uzia mulai sombong, Uzia mulai tinggi hati, dan akhirnya Uzia melakukan hal yang merusak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kau dipercayakan sesuatu yang lebih daripada orang lain, keep humble, tetap rendah hati. Ingatlah, segala sesuatu yang kita miliki bukan punya kita. Itu cuman pemberian, itu cuman kasih karunia.
itu cuma titipan. Karena kita adalah apa? Manajer. Kita bukan owner. Kita cuma pengelola, bukan pemilik. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa hati saya nggak boleh terikat dengan apa yang Tuhan berikan. Hati saya harus terikat dengan Sang Pemberi. Karena otomatis orang hidup takut akan Tuhan pasti diberkati, saudara. Ini terjadi dalam kehidupan usia. Tapi ketika kita sudah mulai melihat penyertaan pertolongan Tuhan dan semua terlihat aman, be careful. Hati-hati. Iblis akan cari terus kelemahan-kelemahan kita, sehingga akhirnya kita mulai jatuh. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Amin, saudara. Iblis licik sehingga dia memakai apa yang baik dan membangun dari Allah untuk menghancurkan hidup manusia. Apa yang baik Tuhan selalu berikan dalam hidup umat percaya. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik. Tapi iblis adalah perusak, sehingga akhirnya seringkali kita jatuh dalam apa yang menjadi pemberiannya Tuhan. Ini yang mesti kita waspada hari-hari ini. Sehingga akhirnya kalau kita mengerti, dan saudara tahu, iblis pakai firman Tuhan juga loh, saudara. Hal ini kan terjadi. Ya, tipuan iblis itu pakai firman. Hal ini terjadi ketika iblis dalam wujud ular menjatuhkan Hawa. Coba saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Lihat, iblis pakai ular, iblis pakai firman. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah benar? No, itu firman yang diputar balik. Padahal Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, semua kecuali satu. Tapi iblis putar balik dan dia sampaikan itu kepada Hawa. Bukankah Allah berfirman semua pohon tidak boleh kamu makan? Akhirnya Hawa termakan bujuk rayunya iblis, sehingga akhirnya dia mulai jatuh, dia mulai kompromi. Semua yang diberikan kepada Tuhan adalah baik, tapi iblis memutarbalikannya. Hati-hati ketika kita sadar ini adalah pemberian yang baik daripada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Berjaga-jagalah. Yang pertama, itu yang harus kita lakukan. Karena iblis juga memakai apa yang berasal daripada Tuhan, apa yang baik dia putar balikan sudah dikasih dalam Tuhan. Maka langkah pertama yang harus kita buat sebagai umat percaya, sadar dan berjaga-jaga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar, saya harus berjaga-jaga. Amin. Yes. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tugas kita sadar. Kenapa kita sadar? Supaya kita terlepas dari jerat iblis. Ingat, jerat itu dipasang di mana? Saudara tahu jerat? Jebakan, saudara. Jebakan itu dipasang di mana-mana dalam setiap segi kehidupan kita, dipasang. Kenapa? Karena iblis juga punya pikiran begini, ya kali aja kalau yang satu nggak ketangkep ya satu lagi ketangkep lah. Kalau jerat yang satu nggak kepake ya jerat yang satu dia masuk. Lihat, dia menaruh jerat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 26, 2 Timotius 2 ayat 26 firman Tuhan bilang begini. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali sehingga karena terlepas dari jerat iblis. Jadi yang membuat manusia tidak sadar, tertutup matanya, buta rohani adalah jerat iblis. Adalah jerat iblis, adalah perangkap iblis yang akhirnya membuat kita apa? Membuat kita tidak sadar. Suami-suami sadar, ada istri di rumah, ada anak di rumah. Jangan kau belaga gila dengan perempuan lain tuh. Istri-istri sadar,
ada suami di rumah, ada anak-anak di rumah. Orang tua sadar, kita masih punya anak-anak, kita masih punya keturunan, sadar untuk kita mengajarkan anak kita itu hidup takut akan Tuhan. Anak-anak pun harus sadar, orang-orang muda harus sadar. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Sadar supaya kita tidak terlepas dari jerat iblis. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya, kehendak si iblis. Hati-hati. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Sadar dan berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus sadar, saya harus berjaga-jaga. Amin saudara. Yes. Selama kita mau sadar, selama kita mau berjaga-jaga, maka kita percaya kasih karunia Tuhan memelihara kita. Kasih karunia Tuhan menopang setiap kita. Yang kedua saya pelajari, karena iblis licik sehingga dia memakai apa yang baik dan yang membangun dari Allah untuk menghancurkan hidup manusia dan membuat kita manusia jauh dari Tuhan. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, ini yang mesti kita lakukan juga saudara, ikatkan hati kita kepada pribadi Tuhan, bukan kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ikatkan diri kita pada pribadinya Allah, bukan kepada apa yang diberikan oleh Allah, bukan kepada apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena ketika kita mulai mengikatkan diri kita dengan pemberiannya, bukan kepada sang pemberi, maka sejatinya kita sudah masuk dalam jerat iblis. Dari awal saya bilang, kalau iblis tidak bisa menahan berkat Tuhan ada dalam hidup kita, maka dia akan dorong kita untuk jatuh dalam berkat Tuhan. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya jatuh karena berkat-berkat Tuhan. Jatuh karena kedudukan, jatuh karena harta, jatuh karena jabatan. Dari siapa kita semua dapat itu? Dari Tuhan. Lalu hati kita terikat dengan hal itu saudara. Hati-hati. Yang kedua, kita harus ingat, ikatkan diri kita, hati kita, hidup kita hanya kepada sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Karena akan ada waktunya pemberiannya itu akan diambil, sehingga terbukti bahwa hati kita hanya melekat kepada sang pemberi. Ayub pernah mengalami, Ayub pernah mengalaminya. Dan Ayub melakukan apa yang baik. Alkitab mencatat dari semuanya Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Ayub menyadari ini semua cuma pemberian dan titipan Tuhan. Anak-anakku, hartaku, keluargaku, bahkan kesehatan, itu kan gift, itu kan kepercayaan yang Tuhan berikan saudara. Sehingga akhirnya pemazmur bilang seperti ini dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur ingatkan kita bahwa bagian kita di bumi ini adalah Allah yang ada di sorga. Biarlah itu yang menjadi keinginan kita. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kita, untuk selalu mengikatkan diri kita kepada Allah, kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya, kepada sang pemberi, bukan kepada apa yang diberikan olehnya. 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Lihat saudara, kita diberikan roh Allah dalam hidup kita. Kita adalah bait kudus Tuhan. Dan ketika kita dipercayakan itu, maka kita menjadi satu pribadi dengannya. Kita diikatkan. Jadi yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, kita mengikatkan diri kita dengan pribadinya, bukan dengan pemberiannya. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertutup buta mata rohani kita, sehingga akhirnya hati kita terikat kepada pemberiannya. Sehingga ketika pemberiannya itu tidak memuaskan hati kita, kita mulai kecewa, kita mulai tawar hati, dan kita mulai mundur untuk mengikut Tuhan. Bahaya saudara. Inilah permainan licik iblis. Dari awal saya bilang, kalau dia tidak bisa menahan berkat Tuhan atas hidupmu, maka dia akan dorong engkau jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Karena iblis licik, sehingga dia memakai apa yang baik dan yang membangun dari Allah untuk menghancurkan hidup kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan, belajar untuk menaklukkan setiap keinginan-keinginan daging kita. Taklukkan keinginan daging kita. Di dalam firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dalam hidup kita ada keinginan roh, ada keinginan daging. Ini selalu berjuang, every single day, setiap saat, setiap hari, setiap waktu, berjuang untuk saling akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, haleluya. Karena iblis licik, sehingga dia memakai apa yang baik dan membangun dari Allah. Tadinya baik, tadinya membangun dari Allah, tapi dihancurkan, dirusak, sehingga akhirnya hidup kita jauh dari Tuhan. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Yang kedua, ikatkan diri kita kepada pribadi Allah, bukan kepada pemberian Allah. Dan yang ketiga, taklukkan keinginan kita, keinginan daging kita dengan keinginan roh. Kita belajar menundukkan diri kita, belajar mendudukan keinginan-keinginan daging kita. Yang setiap hari keinginan daging itu pasti terus berjuang. Tapi belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginan roh, maka engkau sedang menaklukkan keinginan dagingmu. Dan yang keempat, yang terakhir, yang keempat, saudara selalu ingat bahwa kita bukanlah pemilik. Semua ini kita hanya pengelola. Sama-sama bilang sama saya pemilik. Saya bukan pemilik, saya cuma pengelola. Amin. Karena kita dipercayakan Tuhan mengelola. Saudara tahu, ketika Yesus mengumpamakan, ada 5, ada 2, ada 1 yang diberikan talenta. Maka dilihat kepada sang pemilik, apakah engkau bisa melipat gandakan talentamu? Apakah engkau bisa melipat gandakan apa yang dipercayakan Tuhan ada dalam kehidupanmu? Dan ketika satu ini yang dipercayakan Tuhan tidak melipat gandakan, maka Tuhan lihat itu, dan Tuhan bilang kau tidak bisa dipercaya. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan Ayub. Kita pegang perkataan Ayub ini. Ayub pasal pertama ayat 21 dan 22 sebagai ayat terakhir. Alkitab bilang begini dalam Ayub pertama ayat 21 dan 22. Katanya, haleluya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, miliki hati yang mengerti bahwa semua yang kita punya itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita datang ke muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Kita pulang kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Sehingga akhirnya kita tidak mengejar sesuatu yang sia-sia di muka bumi, tapi kita mengejar pribadi Allah. Hati-hati, hati-hati dengan segala apa yang baik berasal dari Allah. Kita mesti jaga hati, sehingga kita tidak jatuh cinta dengan pemberiannya, tapi kita harus selalu jatuh cinta kepada sang pemberinya. Setiap hari, setiap hari, sehingga tidak ada perubahan dalam hati kita untuk selalu mengikatkan hati kita kepada sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Karena itu berjaga-jagalah, sadarlah, ingatlah, semua yang Tuhan titipkan tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Akan ada waktunya kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Yang didapati Tuhan hanyalah kesetiaan tatkala kita kembali ke rumah Bapa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat firman. Kami mengerti betul jika hari-hari ini iblis terus memainkan perannya untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang gampang ditelan oleh iblis dengan tipu daya, dengan kelicikannya, dengan apa yang dia tawarkan di hadapan kami, ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, Allah Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Bahkan secara khusus
Dalam serial khotbah, di bahasan yang terakhir ini kami belajar, seringkali iblis memakai apa yang berasal daripadamu ya Tuhan untuk dirusak, untuk menghancurkan hidup manusia. Yang tadinya adalah baik Tuhan ciptakan, tapi karena iblis ambil bagian di dalamnya, maka itu menjadi tipuan buat kami, merusak kehidupan kami, merusak iman kami, sehingga akhirnya kami pergi jauh dari Tuhan. Oh, ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Hari ini kami diingatkan untuk mengerti bahwa kami bukanlah pemilik, kami cuma pengelola. Hari ini kami diingatkan, kami harus mengikatkan diri kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang menjadi pemberian Tuhan. Sehingga hati kami tidak kecewa ketika Tuhan ambil, Tuhan tarik dari apa yang Tuhan berikan. Kami tahu itu tidak akan pernah terjadi, tapi kami mengerti. Kami tidak mau tertipu ya Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami. Jika itu yang menjadi doamu, saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini merasa tertipu, engkau yang hari-hari ini merasa terikat hatimu bukan dengan Tuhan, tapi dengan pemberian Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Yang Tuhan kehendaki adalah mengikatkan diri kita dengan pribadinya, bukan kepada pemberiannya. Karena itu hari ini hamba berdoa, Roh Kudus berikan kami kekuatan, Roh Kudus berikan kami kemampuan secara khusus buat umat Tuhan yang mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tubuh kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kesehatan kami, harta benda kami, kedudukan kami, apa yang kami miliki saat ini, semua milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami hanyalah pengelola. Biarlah kami diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan titipkan atas hidup kami. Bersamaan dengan itu kami berjaga-jaga agar kami tidak cinta kepada apa yang Kau berikan kepada kami, tapi biarlah kami selalu mencintai Engkau sebagai pemberi dalam kehidupan kami. Engkau pemberi kehidupan dalam hidup kami. Engkau yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan segala apa yang baik dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mencintai pribadi-Mu. Kami mengikatkan diri kami, hati kami kepadamu ya Allah. Terima kasih buat umat-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini boleh bergabung mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Itu sebabnya hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga hati mereka semua semakin hari bertambah-tambah mencintai Tuhan. Bapa, pada akhirnya hamba berdoa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba menyerahkan semua mereka, umat-Mu, ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bahkan secara khusus setiap pergumulan mereka, baik mereka yang menaikkan pokok-pokok doa dalam ibadah pagi hari ini melalui kolom komentar yang ada, maupun mereka yang nantinya akan menyaksikan ibadah doa pagi ini secara riran dan mereka menuliskan doa-doa mereka di kolom komentar. Mereka juga yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka di WhatsApp yang sudah disediakan pada hari ini. Kami bersatu hati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan pagi hari ini. Kami bawa pada mereka, kepada Tuhan. Mereka yang mendoakan rumah tangganya dipulihkan, mereka yang berdoa buat sakit penyakitnya disembuhkan Allah, mereka yang berdoa agar usaha, pekerjaan, bisnisnya diberkati, ditolong Tuhan, dibukakan jalan untuk mereka melunasi setiap hutang piutang yang ada. Baik mereka juga yang berdoa buat mendapatkan pasangan hidup, baik mereka yang berdoa buat anak cucu mereka, kesehatan mereka, baik mereka juga berdoa ya Tuhan untuk mereka mendapatkan pekerjaan di masa-masa pandemik ini, maupun mereka yang berdoa buat perekonomian mereka agar Allah pulihkan. Mereka yang menitipkan pokok-pokok doa, mereka yang mendoakan agar rumah tangganya dipercayakan Allah memiliki keturunan ilahi, maupun setiap mereka yang berdoa buat setiap pokok-pokok doa mereka satu persatu hamba bawa dalam altar kudus Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah berperkara atas setiap mereka. Kami percaya sampai hari ini Engkau menjawab doa kami, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Bapa, secara khusus kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara umat Tuhan pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, tapi dia mulai ragu akan iman percaya mereka dia kepada Tuhan. Mungkin ada umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa tapi mulai khawatir, mulai cemas. Hamba juga berdoa biar keteguhan hati turun atas hidup mereka.
Atau mungkin ada daripada mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebetulan mereka bergabung di dalam ibadah doa pagi. Hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya Allah yang harus disembah. Di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pengalaman pribadi dengan mereka, ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami bawa jiwa-jiwa ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya di mana nama Yesus ditinggikan, di mana nama Yesus dimuliakan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa ke sana untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat atas bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami, Allah. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, buat Pak Kapolri. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Sehingga baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit yang berdiri di garda terdepan menangani pandemik ini, kami doakan mereka sehat selalu, mereka kuat dalam Tuhan, mereka memiliki iman yang teguh, mereka diberkati dalam segala sesuatu bersama dengan keluarga, mereka disertai Tuhan. Sehingga mereka tetap bersuka cita untuk terus melakukan apa yang baik bagi bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID. Kami percaya terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan atas pandemi COVID ini. Tapi kami percaya yang terbaik Tuhan pasti sediakan bagi umat-Mu yang berdoa, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan roh jahat, segala roh-roh perpecahan, roh-roh adu domba yang ditaruh atas bangsa kami. Bahkan siapapun itu yang mereka-rekakan, siapapun yang menjadi dalangnya, kami berdoa dalam nama Yesus tersingkap oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan jamah pribadi-pribadi itu dengan kuasa-Mu. Kami rindu jiwa-jiwa mengalami pertobatan, bahkan yang jauh dari Tuhan dipulihkan, dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan menjadi mafia-mafia rumah sakit, mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia vaksin, mafia-mafia yang mengambil keuntungan atas pandemik ini, kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan jamah hati mereka. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya. Karena kami percaya maka kami berkata-kata. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang bergabung pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat mereka agar mereka tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Betul kami punya pergumulan, betul kami punya masalah, betul kami punya hal yang harus kami hadapi, salib yang harus kami pikul. Tapi selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami mencari Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang selalu kami dapati tatkala kami mengalami pergumulan ini. Dan kekuatan itu Tuhan anugerahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami pegang janji firman Tuhan, maka itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur di hari Jumat ini tanggal 10, saudara yang dikasih dalam Tuhan, September, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan. Betul kita punya pergumulan, betul kita punya masalah, tapi kekuatan yang berlimpah-limpah dari sorga itu akan terus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Teman-teman yang di Facebook, jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini. Kita rindu melalui pujian penyembahan kita di ibadah doa pagi. Kita rindu melalui renungan firman Tuhan, berkat dari firman Tuhan, bahkan doa-doa kita. Orang lain juga yang tidak bergabung hari ini boleh turut menerima dengan ketika kita membagikan ibadah doa pagi ini di akun-akun Facebook kita. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ketemu besok. Secara khusus besok saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam kolom komentar yang ada besok setiap hari Sabtu, ya kan? Dan bagikan juga, sudah dikasih tahu, infokan juga bahwa akan ada di ibadah doa pagi pada teman-teman kita secara online, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat kuasa Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kita maupun teman-teman kita, keluarga dan kerabat kita. Kita ketemu besok kembali, sudah dikasih dalam Tuhan, jam 4.30, setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom, shalom.